carut marutnya itu gimana, Bang? Ya, memang kondisi perburuhan kita atau rakyat kita dari tahun ke tahun ini kan kita dulu punya harapan reformasi itu bisa membawa perubahan yang lebih baik kan. Tapi 27 tahun reformasi ini harapan tersebut dari tahun ke tahun itu selalu mengecewakan kita. Karena tadi dalam konteks perburuhan, misalnya saya contohkan saja kebijakan-kebijakan negara yang membuat bagaimana situasi perburuhan itu semakin terdesak, terutama buruh kelas pekerja. Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang PHI itu adalah kebijakan yang mulai melakukan liberalisasi di dalam bidang ketenagakerjaan. Negara mulai mengambil posisi menarik diri dari konteks pertarungan dua kelas di dalam masyarakat ini. Negara mengatakan bahwa dia posisi yang netral gitu. Padahal substansi negara itu dia harus berpihak kan. Nah, keberpihakannya kepada siapa? Harusnya tentu kepada rakyat yang lemah dan yang mayoritas. Nah, itu terbukti di dalam Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial. Itu kondisinya itu negara lepas tangan dari persoalan itu. Nah, kita contoh misalnya dalam perselisihan hubungan industrial, kondisinya semakin menurun. Undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial itu terlihat sekali bahwa negara tidak bisa punya kewenangan apa-apa lagi memberikan perlindungan. Proses di kementerian atau di dinas ataupun di suku dinas itu mereka cuma hanya bisa sampai pada sikap anjuran yang sifatnya. Dalam sebuah konflik perselisihan dia cuma hanya bisa mengeluarkan anjuran. Nggak dijalankan anjuran, nggak punya konsekuensi hukum. Mau tidak mau, buruh harus bertarung di pengadilan hubungan industrial. Nah, sehingga liberalisasi negara yang saya bilang tadi dalam konteks perlindungan itu loss. Terus berlanjut. Kalau misalnya kita lihat 2015 keluar lagi PP 78. PP 78 itu menurunkan lagi standar upah. Kalau dulu diputuskan melalui Dewan Pengupahan yang terdiri dari semua unsur yang berkepentingan di sini, di PP 78 diturunkan hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi serikat buruh dalam konteks untuk ikut menentukan berapa nilai upah yang harus dia terima itu dinegasikan. Dewan Pengupahan sudah tidak ada artinya lagi gitu. Jadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi satu basis untuk perhitungan nilai upah yang diterapkan secara nasional. 2022 dihancurkan lagi gitu ya. Diperparah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, hubungan industri yang dulunya kontrak outsourcing dibatasi, sekarang dibuka seluas-luasnya. Upah tidak lagi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, cuman hanya inflasi, tidak ada pertumbuhan ekonominya, lalu nanti ada kali-kaliannya alfa apa gitu, ya rumus yang mereka bikin-bikin sendiri. Intinya membuat upah praktis dari 2022 sampai 2024, praktis nggak ada kenaikan upah di Indonesia. Nah, kondisi yang dibilang carut-marut itu tadi, tentu ini berakumulasi semua kan. Itu baru kebijakan dari perburuhan. Kita belum berbicara kebijakan yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan sektor pertanian, berkaitan dengan perdagangan, pertambangan, dan segala macam. Praktis kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk undang-undang itu membuat rakyat semakin terpinggirkan. Di satu sisi kebijakan itu memberikan karpet merah bagi kepentingan modal, mau baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Terutama modal luar negeri, karena orientasi negara ini dari dulu cuman hanya investasi, bagaimana masuk sebanyak-banyaknya agar bisa menciptakan lapangan kerja, katanya. Berarti ini juga yang menjelaskan yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Iya, iya. Dalam sistem kapitalisme memang seperti itu kan. Akumulasi modal itu kan dia menghisap. Dan kekayaan semakin tersentralisir kepada sekelompok orang. Makanya sekarang kita mengenal istilah oligarki itu kan. Orang yang mempunyai kekayaan tidak terbatas, orang yang punya otoritas di politik, di hukum, yang mengendalikan. Nah, karena dia punya duit yang begitu nggak ada batasnya gitu, basis sektor ekonomi hampir dia kuasai, terutama yang strategis politik dia kuasai, aparat dia kuasai, sehingga penghisapan itu terus berakumulasi. Itu tadi yang Bung bilang, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, itu realita yang kita hadapi pada hari ini.